Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Divitasari dengan NIM 109 dan saya Sinta Kusuma Wardani dengan NIM 127. Kami akan membahas mengenai publikasi dan teknik menulis artikel laporan penelitian. Publikasi hasil penelitian. Apa yang dimaksud dengan publikasi hasil penelitian? Publikasi adalah suatu bentuk penerbitan karya dalam bentuk dokumen ilmiah, manuskrip, abstrak, dan lain-lain. Publikasi sendiri mencangkup validasi data, hasil penelitian yang real atau fakta, dan informasi lain yang terkait dengan penelitian. Pengertian artikel laporan penelitian. Artikel laporan penelitian merupakan suatu karya tulis yang memuat paparan mengenai proses dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan kegiatan. Bentuk penelitian yang dapat dilakukan dapat berupa hasil penelitian, diantaranya kualitatif, kajian pustaka, dan hasil kerja pengembangan. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis dan membuat artikel laporan diantaranya yaitu 1. Artikel laporan penelitian harus benar-benar orisinal dengan hasil penelitian terbaru atau mampu menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dalam penulisannya, artikel laporan penelitian mengutamakan penyajian fakta-fakta yang dipaparkan secara padat dan jelas. Dan yang ketiga, serta mempublikasikan informasi-informasi terbaru dan sebanyak-banyaknya terkait penelitian yang diambil. Gaya penulisan artikel laporan penelitian. Artikel ilmiah mempunyai gaya bahasa dan penulisan sesuai dengan penulisan keilmuan. Menurut Wahyu Wibisono, dalam menulis artikel ilmiah, penulis harus menguasai secara aktif kaidah penyusunan kalimat yang dalam kaitan ini kita merujuk pada kelengkapan unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Paralelisme, yaitu kalimat itu harus selaras, kemudian menghindari ambiguitas karena akan membingungkan pembaca, kemudian menghindari bahasa kiasan, kemudian menghindari kalimat yang terlalu kompleks agar kalimat bermakna lugas, menghindari kalimat penunjuk diri, kemudian menyusun paragraf yang memiliki kepaduan atau kohesi, yaitu seluruh kalimat dalam alinea hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah. Dan yang terakhir, dalam penulisan artikel ilmiah, masalah ejaan harus diperhatikan sungguh-sungguh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang teknik penulisan laporan. Nah, yang pertama itu ada teknik menulis judul. Judul harus menarik, provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, representatif, dan merujuk pada bahasa yang baku. Kemudian yang kedua ada teknik menulis abstrak. Nah, abstrak berisi permasalahan pokok, alasan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, hasil pemikiran, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, termasuk metodenya seperti apa dan apa saja yang telah dilakukan atau apa yang telah dihasilkan dan prospeknya seperti apa. Kemudian penulisan abstrak sendiri ditulis dalam bentuk kalimat secara bersambung, membentuk satu paragraf, kemudian tidak menggunakan subheading atau tanpa judul, dan tanpa catatan kaki footnote, serta tanpa kutipan pustaka, dan tanpa ada singkatan. Kemudian abstrak ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya ada teknik penulisan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang paling mempengaruhi atau menentukan, mengandung pengertian suatu konsep, mengandung cukup pengertian untuk menyusun indeks atau membantu penelusuran. Kemudian dapat berupa kata tunggal atau kata majemuk. Dan kata kunci ini terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata, dimulai dari yang umum dan yang penting. Kemudian yang poin keempat itu ada teknik penulisan pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini berisi diskusi tentang cara atau metode yang dilakukan, bahan dan peralatan yang digunakan, serta hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan atau perekayasaan. Kemudian bagian ini panjangnya sekitar 50% dari panjang naskah. Kemudian yang selanjutnya ada teknik menulis penutup atau simpulan. Nah, simpulan ini berisi hasil pemikiran yang sudah difinalkan dan usulan kebijakan yang dikembangkan dari ide, gagasan, atau pemikiran. Saran atau usulan kebijakan ini berisi konsep-konsep pemecahan masalah yang telah diusulkan. Kemudian bagian ini panjangnya sekitar 20% dari panjang keseluruhan naskah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.